الحمد لله الذي جزى العاملين وأحب الطائعين وأبغض العاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والمجاهدين في سبيلك القويم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الذي لا إله إلا سواه واعلموا أن الله أمركم بالطاعة والعبادة ونهاكم بالظلم والمعصية فلا يكون ذلك إلا لخسرانكم وخذلانكم ولكن الله يرحمكم وأنزل نعمه عليكم فأتيه وأعملوا الصالحات واجتنبوا عن السيئات لأن الله جزى أعمالكم أصابكم بصالح أعمالكم وعذابكم بشيء من أفعالكم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bulan Muharram. Semoga iman dan takwa kita senantiasa kita pertahankan dengan semampu dan sekekuatan kita, sehingga di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kemampuan kita untuk merasakan nikmat, kemampuan kita dan bahkan kita bisa menerima anugerah itu dengan penuh syukur kepada Allah. Oleh karena itulah maka di dalam bulan Muharram ini tidak hanya kita pandai mensyukuri dalam ucapannya, tetapi kita bersama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita serta syukur kita kepadanya dengan harapan di tahun baru Hijriyah ini Allah menerima segala amal perbuatan ibadah kita selama tahun sebelum memasuki tahun baru Hijriyah pada saat ini. Inilah yang kemudian senantiasa kita tahu bahwa kita senantiasa diperintahkan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan untuk mempertahankan iman dan takwa ini walau sampai kapanpun, bahkan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa kepadanya. Oleh karenanya tidak ada kata terindah kecuali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah jua tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengkufuri nikmat-nikmat itu, maka azab Allah sangat pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan sejarah betapa Islam yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ini adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Ajaran mengangkat martabat kemanusiaan. Ajaran yang bisa memberikan satu kenyamanan, safety dan proteksi kepada manusia. Karena sangat mulia manusia itu diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh Allah menciptakan makhluk manusia ini, kita, dalam keadaan yang sempurna, lahir tumekaning batin. Maka predikat seperti inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada baginda Rasulullah untuk berjuang mempertahankan, mensyariatkan, mendakwahkan ajaran ini. Karena ajaran ini adalah ajaran terbaik di seluruh muka bumi ini. Ajaran yang disebut memiliki kemampuan. Yang pertama, dignity, ada harga diri. Karena manusia juga mengangkat citra dirinya di hadapan Allah menjadi makhluk yang terbaik. Harga diri inilah yang patut menjadikan kita bisa bertanggung jawab dan mempertahankannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga citra diri yang Allah anugerahkan kepada kita yang punya harga diri, yang memiliki segalanya, dalam artian yang oleh Allah diperintahkan dijadikan sebagai makhluk terbaik itu, harus memiliki semangat untuk membangun sebuah paradigma, peradaban yang baik. Sebagaimana ayat yang lain disebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, al-ayah. Kita semuanya ini adalah sebuah umat, sekelompok umat, khairu ummatin, sebaik-baik umat yang tentu diminta untuk senantiasa membangun sebuah kebaikan dan kebaikan terhadap umat ini. 14 abad yang lalu telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perjalanan panjang yang dimiliki dan perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tidak sebagaimana sejarah-sejarah kontemporer saat ini. Yang ketika memulai sejarahnya, ketika memasuki wilayah untuk membangun sebuah umat dan memberikan kebaikan kepada masyarakat, jalannya saja digelar karpet merah dari depan perjalanannya menuju ke tempat tujuan untuk perjuangannya. Tidak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu, Rasulullah sebelum diperintahkan untuk hijrah ke Madinah adalah sebuah perjuangan, mengalami tribulasi, tantangan-tantangan yang tidak sedikit. Bahkan upaya terakhir dari kaum Quraisy adalah membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian yang terjadi? Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang disampaikan di tengah kondisi masyarakat yang jahiliyatul makhluk, jahiliyatul rahbaniyah, jahiliyatul syirik. Kebodohan tidak hanya pada tataran intelektual, tapi kebodohan pada tataran hati dan spirit kemanusiaan. Yang dipandegani oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kemudian membuat image dan memberikan citra terbaik. Bukan kepada Nabi. Tapi citra itu adalah citra untuk mengangkat bahwa tidak ada sesembahan lain kecuali sesembahan berhala. Maka itulah Rasulullah memulai perjalanan perjuangannya adalah memberikan satu pengertian, pelajaran dan suluh untuk dinular kepada umat pada saat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau yang awal disampaikan, ahad, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat inilah yang kemudian sebagai kekuatan awal perjuangannya, yang dilandasi dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib diibadati, yang wajib diminta, yang wajib dimohonkan
hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menyekutukannya. Dua kekuatan besar. Yang satu kekuatan yang sudah tradisi, yang sudah menjadi lokal wisdom pada saat itu. Lata Uzza menjadi sumber dari segala sumber hukum adat jahiliyah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lembar landasan diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul, menjadi Nabi. Mengangkat citra Nabi menjadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan pada saat itulah disampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disinilah la ilaha illallah kekuatan. Maka semua makhluk yang kemudian dijadikan sebagai sentral kekuatan masa itu dipatahkan dengan pendekatan, bukan dengan peperangan. Dikalahkan bukan dengan oposisi yang berkaitan dengan peperangan. Bukan menegasikan dengan menyakiti, menyiksa yang tidak sama dengan keyakinannya, tapi dengan pendekatan akhlak, yaitu pendekatan moral force, pendekatan dengan moral dan akhlak. Beberapa kisah yang melatar belakangi adalah betapa seorang Sumayyah kanat ajuzan dha'ifatan, wanita sepuh yang tidak mempunyai daya dan kekuatan, yang pada saat itu dengan Sumayyah, Yasir, suami dan anaknya, jadi satu keluarga kecil yang disebut sebagai pramu jasa atau pramuisma. Bukan pramu jasa, pramuisma. Menjadi di dalamnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meridhoinya, dengan mengizinkan perjalanan dakwah Rasulullah dan pendekatan-pendekatan akhlak yang tidak ada cacat sama sekali. Inilah yang ditegaskan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam qawmu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan pendekatan untuk memberikan maaf kepada orang, memberikan ampunan kepada orang, dan membimbingnya dengan sepenuh jiwa dan hatinya. Oleh karena itu, satu dignity, satu harga diri Islam yang rahmatan alamin diwujudkan dengan semangat honesty, kasih sayang, kejujuran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kejujuran, kasih sayang yang dibangun tanpa ada kebohongan, yang ada adalah reliability, kenyataan sejarah, kecantikan dan kecemerlangan kepentingan hati baginda Rasulullah, sehingga memesona bagi siapapun yang melihatnya secara langsung atau mendengarkan dalam kabar berita pada saat itu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarga kecil ini tersentuh hatinya dan Allah memberikan hidayah kepadanya, dan ini terjadi kemudian oleh orang-orang sekarang para ilmiah disebut mengalami konversi religi, perbedaan agama, bukan karena keterpaksaan, tetapi dalam bahasa Islam adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dari Allah yang distimulasi, yang diawali dengan pendekatan-pendekatan yang baik. Inilah dakwah, bukan dengan paksaan dan mematikan lawan, bahkan menyingkirkan orang yang tidak beriman sama sekali. Tidak. Pendekatannya dengan pendekatan hati nurani, pendekatan kesucian jiwa, dan pendekatan akhlak yang karimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Jumat yang dimuliakan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh Nabi itu, kemudian masuklah agama Islam Sumayyah, Yasir dan Ammar anaknya itu. Tapi beberapa saat kemudian diketahui peristiwa masuknya keluarga kecil abdi dalam Abu Jahal ini menjadi Islam bersama Nabi. Singkat cerita dipanggil dan ditanya oleh Abu Jahal, hai Sumayyah, dan anda seluruh keluarga Sumayyah, betapa kamu mengikuti kami sudah beberapa tahun, bahkan kebutuhan hidupmu tercukupi. Tapi kenapa kamu berpindah agama dan keyakinan, tidak mengikuti Lata Uzza atau Hubal, tapi mengikuti ajaran baru yang dibawa oleh keponakanku Muhammad?
Maka mulai saat ini pilih antara kamu mengikuti saya atau keluar, atau mungkin kamu akan bertahan untuk bersama kami dengan keyakinan lama. Jawab singkat, apapun yang kau tawarkan kepada saya, wahai Abu Jahal dan Abu Lahab, kami tidak akan bertangsur ke belakang untuk mengikuti ajaranmu kembali. Kami akan mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada saat yang bersamaan diseretlah Sumayyah ini ke tengah tempat di mana yang sering tradisi pada saat itu disiksa orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi. Dan pada saat yang hampir sakaratul maut, umatnya dan minoritas Rasulullah sahabatnya mengetahui dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Wahai Rasulullah, Sumayyah bersama keluarganya yang kemarin masuk Islam bersama kita, sekarang nandang kiwo, Idro, Ciloko, disiksa oleh orang-orang kafir, utusannya Sumayyah, utusannya Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana keadaannya, kata Nabi? Sudah sakaratul maut ya Rasulullah. Tetap sampaikan salamku kepadanya. Kalau nanti Sumayyah diperintahkan untuk menyampaikan kata-kata itu, dia mengatakan, iya, biarkan. Tetapi hatinya jangan ikhlas mengucapkan kata-kata kufur itu, agar dia mendapatkan keselamatan. Pada akhirnya, sahabat Nabi itu pun mendekat. Ternyata Sumayyah tidak punya daya dan kekuatan. Diangkat kepala Sumayyah, ditempelkan lesan sahabat itu, sampaikan kepada Nabi, wahai ibu Sumayyah, salam dari Rasulullah. Kemudian Anda nanti kalau disiksa kembali, Anda mengatakan iya mengikuti agama nenek moyang. Tapi kamu jangan ikhlas mengucapkan kata-kata itu agar kamu selamat dari siksaannya. Dengan sisa kekuatannya, matanya terbuka menatap sahabat itu. Ablighu anni Rasulullah SAW. Sampaikan salamku kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Sumayyah, sesungguhnya Sumayyah yang lesannya sudah tersucikan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, pantang surut ke belakang mengucapkan kata-kata kufur. Ketika mengucapkan seperti itu didengar oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Singkat cerita, diambil lembing tombak yang terbuat dari bara api yang terpanggang yang masih memerah, langsung ditancapkan ke tempat dan di tempat rahim ibu Sumayyah. Matat alal bauri wa kanat awwal syahidatin fil Islam. Wafatlah Sumayyah di awal perjuangan Islam untuk mempertahankan keyakinannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum sejarah ini menjadikan kita semangat untuk bisa mengaktualkan iman kita kembali. Perjalanan hijrah 14 abad yang lalu dari Mekah sampai ke Madinah 480 km. Tidak akan terulang kembali dalam catatan sejarah. Tapi konteks dari perjalanan perjuangan hijrah ini masih sangat relevan sampai kapanpun ketika kita mempunyai kekuatan integritas untuk kita mempertahankan ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama kita jadikan sebagai tonggak sejarah adalah kekuatan mempertahankan iman. Sahabat meninggalkan anak dan istrinya. Sahabat Abu Bakar meninggalkan seluruh harta benda yang dimilikinya. Orang yang memiliki pada saat itu orang-orang yang diplomat kafir Quraisy mengikuti kepada Nabi untuk berjuang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, mengikuti semuanya dan meninggalkan yang dimilikinya demi iman bersama Rasulullah. Dan pada saat itulah hadirin yang dirahmati Allah, mempertahankan iman adalah lebih utama ketimbang mempertahankan yang dimilikinya. Inilah perjalanan hijrah masa yang akan datang. Kemampuan kita terbatas, kekayaan kita juga terbatas, ilmu yang kita miliki pun juga seperti itu. Tetapi kemampuan kita berhijrah semakin hari semakin harus kita tingkatkan. Kalau masa yang tahun kemarin kita kurang perhatian kepada apa yang harus kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan harta kita. Semoga tahun ini kita oleh Allah dianugerahkan rezeki yang berkah, memberikan satu anugerah kepada orang yang membutuhkannya. Ada sakha, kedermawanan. Siapapun diri kita yang dulu tidak baik menjadi baik. Yang adanya orang-orang yang takabur, sombong menjadi orang-orang yang tawadhu di tahun baru hijrah ini. Orang-orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa tapi tanpa ada pengabdiannya. Semoga tahun ini ada pengabdiannya. Dan ketika kita tidak dekat dengan Allah di tahun-tahun yang kemarin, semoga tahun baru hijrah ini, karena kekuatan iman kita lebih dekat, tidak hanya kita, diri kita, keluarga kita,
Inilah yang kemudian oleh Nabi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ketika kita mampu memaknai hijrah adalah semangat beriman kembali, meningkatkan kualitas iman kita, dan yang kedua untuk menjadikan manusia yang beradab. Disitulah Madinah yang konon masih angker, masih tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi menjadi Madinah Al-Munawwarah yang kemudian menjadi tonggak sejarah kekuatan umat Islam. Hijrah adalah perjalanan panjang untuk menempuh kita, untuk bisa menyesuaikan diri kita agar menjadi hamba Allah yang memiliki kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada para ulama, kecintaan kepada umat, dan kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga Allah anugerahkan kita kemampuan untuk bisa berhijrah dari segala yang tidak baik menjadi kebaikan. Inilah yang kemudian akan kita jadikan sesi masa depan dengan kuntum khairu umat yang terbaik, pendekatan dengan hati nurani tanpa ada kebohongan yang kemudian muncul dalam perjuangan kita, sense of duty to others. Ada panggilan jiwa untuk berbuat baik yang sama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga Allah meridhai. Qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وبطن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد الآل في المعلوف واجبرني يا الله حاجتنا. اللهم يا الله سلمنا من مصيبة هذا الزمن، سلمنا من فتنة هذا الزمن، سلمنا يا الله من دجال هذا الزمن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إذا حضرت الرقي
khususan untuk saudara-saudara kita yang sudah wafat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا ولينا ونبينا سيدنا رضي الله عنه وعلى كل صحابه رسولنا اجمعين. اللهم بالله رب العالمين الشافي الحمد العالمين حمد ربي حمد كامل مصير يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقنوتنا وصلاتنا الخير يا تعبدنا وتقبل تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا وانصرنا إذا تغفر لنا وارحمنا لنكون من الظالمين. وارحمنا اللهم وارحمهم وعافهم واعطهم واغفر رحمنا والمغفرة وقبول أنبيائنا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا رزاق يا غني يا حميد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من ذلك وعلى وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وارزقنا الجنة مع الأبرار يا عظيم يا ربنا ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.